action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Reski Pratiwi, NIM 2309 308 110002, kelas manajemen 235C, mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan meresumkan materi tentang hubungan antar kepemimpinan dan manajemen. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia organisasi. Keduanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama ada kepemimpinan berfokus pada manusia, motivasi, dan arah visi. Yang kedua, manajemen berfokus pada sistem, struktur, dan proses kerja. Organisasi akan berjalan efektif jika kedua fungsi ini bekerja secara sinergis. Tanpa kepemimpinan, manajemen menjadi kaku, dan tanpa manajemen, kepemimpinan kehilangan arah. Adapun perbedaan dasar, manajemen mengatur sumber daya organisasi seperti manusia, waktu, uang, dan material secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Fokusnya adalah efisiensi dan keteraturan. Kepemimpinan berperan dalam memberi inspirasi, visi, dan arah agar seluruh anggota organisasi mau bekerja dengan semangat. Fokusnya adalah perubahan dan motivasi. Seperti yang dijelaskan dalam teori John Cutler tahun 1990-an, manajemen berfungsi menciptakan stabilitas dan keteraturan, sedangkan kepemimpinan berfungsi menciptakan perubahan dan arah baru. Dengan kata lain, manajer menjaga organisasi agar tetap berjalan stabil, sementara pemimpin menggerakkan organisasi agar harus terus maju dan beradaptasi. Selanjutnya ada hubungan yang saling melengkapi. Kepemimpinan dan manajemen memiliki hubungan yang saling mendukung. Beberapa bentuk keterkaitannya yaitu: yang pertama, ada pemimpin yang efektif harus bisa mengelola. Pemimpin tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga harus mampu merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan organisasi. Tanpa kemampuan manajerial, visi pemimpin tidak dapat diwujudkan secara nyata. Dan adapun yang nomor 2, manajemen yang baik harus memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang manajer tidak cukup hanya mengatur tugas, tetapi juga harus bisa memengaruhi dan memotivasi bawahannya agar bekerja dengan semangat. Tanpa kepemimpinan, manajemen hanya menjadi proses administrasi yang dingin dan kaku. Yang ketiga, ada keduanya menentukan efektivitas organisasi. Kepemimpinan memberikan arah dan semangat, sedangkan manajer menyediakan struktur dan kontrol. Sinergi keduanya memastikan organisasi berjalan efisien dan penuh motivasi. Adapun fungsi kepemimpinan dalam manajemen yaitu perencanaan strategis. Pemimpin menetapkan visi jangka panjang yang menginspirasi dan menjadi arah bagi rencana taktis manajemen. Misalnya, pemimpin organisasi menentukan arah inovasi atau transformasi digital.
Nah, selanjutnya ada pengorganisasian dan pembentukan tim. Pemimpin membantu membangun struktur kerja yang fleksibel dan menempatkan orang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini melengkapi fungsi pengorganisasian dalam manajemen agar tim lebih solid dan kolaboratif. Yang ketiga, selanjutnya ada pengarahan dan motivasi. Fungsi inti kepemimpinan adalah memengaruhi perilaku anggota melalui komunikasi, umpan balik, dan penghargaan. Gaya kepemimpinan transformasional misalnya mampu meningkatkan inovasi dan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir ada pengandalian dan evaluasi. Pemimpin tidak hanya mengawasi hasil kerja, tetapi juga mengembangkan anggota tim dan memperbaiki kesalahan dengan cara membangun kepercayaan. Adapun pentingnya sinergi antara kepemimpinan dan manajemen. Ada 6, yaitu yang pertama, menyatukan visi dengan aksi. Kepemimpinan menetapkan arah dan tujuan, manajemen memastikan tindakan nyata untuk mencapainya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sinergi membuat proses kerja tidak hanya cepat, tapi juga bermakna dan berorientasi hasil. Yang ketiga ada menghadapi perubahan dan ketidakpastian pemimpin, menciptakan adaptasi, sementara manajer menjaga kestabilan. Yang keempat ada membangun budaya organisasi yang kuat dan kolaborasi keduanya, menumbuhkan nilai, etika, dan rasa memiliki di antara karyawan. Yang kelima ada mencegah konflik internal. Kepemimpinan yang bijak dan manajemen yang adil menjaga hubungan kerja yang harmonis. Yang terakhir, nomor 6, menjamin keberlanjutan organisasi. Keseimbangan antara visi kepemimpinan dan sistem manajemen membuat organisasi bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, kepemimpinan dan manajemen adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kepemimpinan memberikan arah, inspirasi, dan semangat, sedangkan manajemen memberikan struktur, kontrol, dan efisiensi. Tanpa kepemimpinan, organisasi kehilangan jiwa dan motivasi, sedangkan tanpa manajemen, organisasi kehilangan arah dan keteraturan. Oleh karena itu, pemimpin modern harus menjadi manajer yang baik dan manajer efektif yang harus memiliki jiwa kepemimpinan. Sinergi keduanya akan menghasilkan organisasi yang tidak hanya teratur dan efisien, tetapi juga inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Itu saja video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.